Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pelajaran kelas 3, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Ya anak-anak, pada hari ini kita masuk pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar tentang dongeng. 2, bersikap baik. 3, penjumlahan. Dongeng. Ingatkah apa arti dongeng? Iya, dongeng itu adalah cerita khayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita khayalan ya. Tema dongeng biasanya tentang sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Ya, ini namanya khayal, tidak benar-benar terjadi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama, melafalkan kata demi kata dengan tepat. 2, intonasi atau lagu kalimat harus tepat. 3, gerak tubuh yang sesuai dengan dongeng ketika membacanya. Ya, selanjutnya anak-anak kita akan mengetahui apa itu unsur-unsur intrinsik dalam cerita dongeng. Unsur-unsur yang ada di dalam cerita dongeng. Apa saja? Yang pertama, satu tokoh atau namanya pelaku cerita. Tokoh di dalam cerita biasanya berupa manusia, hewan, atau makhluk khayalan, misalnya peri, kurcaci, raksasa, atau pohon dan sebagainya. Yang kedua apa? Watak sifat tokoh ya. Ya, ada tokoh yang berwatak baik disebut apa? Protagonis. Apa Nana? Iya, protagonis. Ada juga kebalikannya dari baik, berwatak jahat disebut apa? Tokoh antagonis ya. Selanjutnya yang ketiga, latar. Apa itu latar? Tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Misalnya tempatnya di kebun, di istana. Waktunya seperti apa? Waktunya pagi hari, malam hari, atau siang hari. Nah, itu namanya latar. Ada latar tempat, latar waktu ya. Selanjutnya yang keempat, tema. Dasar cerita atau pokok cerita. Temanya tentang apa? Tumbuhan atau binatang ya. Yang kelima, alur, jalannya cerita. Yang terakhir, amanat atau yang disebut pesan atau nasihat di dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita. Oke, selanjutnya, tahukah kamu Indonesia itu memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Oke, hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompoknya Dayu. Oke, bersikap baik anak-anak itu sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada siapa saja, manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Oke, selanjutnya, salah satu sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini saat mengerjakan tes. Dayu tidak pernah mencontek. Oke, ada soal tentang matematika penjumlahan. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam.
Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Ya, kita hitung ya. Iya, 530 ditambah 720. 0 ditambah 0, satuannya dulu yang belakang ya. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 2. Iya, 5. 5 ditambah 7, 12. Jadi 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny berjumlah 1250 helai. Oke, selanjutnya tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Benny diletakkan di kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Nah, ini ditukar. Sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Itu artinya walaupun tetap ditukar, hasilnya akan tetap sama. Berapa? 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Ya, 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Hasilnya sama. Walaupun ditukar, hasilnya tetap sama. Oke, di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkan pada bakul plastik. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Ya, 840 ditambah 420. 0 tambah 0, iya 0. 4 tambah 2, 6. 8 tambah 4, 12. Jadinya 840 ditambah 420 sama dengan 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya berjumlah 1260 buah. Oke, jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. B. Berapa jumlah rambutan Lani dan adiknya? Ya, ini sifat pertukaran pada penjumlahan. Sama. Jika ditukar, tetap ya 840 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 840. Sama dengan 1260. Jumlah rambutan Lani dan adiknya 1260 buah. Hasilnya tetap atau sama meskipun ditukar tempatnya. Oke, selanjutnya pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 kita akan belajar dongeng petani yang baik hati, 2 berbuat baik, 3 penjumlahan. Ya anak-anak, di sini ada Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Oke, yuk kita baca dongeng berikut. Ini setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Oke, yang pertama, suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Oke.
Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawahnya dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Selanjutnya, besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka pun berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, itu tadi cerita tentang petani yang baik hati. Oke, selanjutnya buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati, anak-anak. Oke, contohnya seperti ini, nanti digambar di rumah. Yang pertama, petani yang sedang mengobati kaki burung pipit, ya. Yang kedua apa? Iya, burung pipit yang membawa biji semangka. Berapa tadi bijinya? 3 ya. Sedangkan petani sedang mencabuti rumput. Yang ketiga, petani sedang memanen semangka yang besar-besar. Oke, selanjutnya apa? Petani sedang membelah semangka yang berisikan apa? Emas dan berlian, serta bahan bangunan dan pekerja. Yang terakhir, petani yang menjadi kaya raya dan membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Oke, apa pesan atau amanat yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Iya, kita harus baik hati dan murah hati. Yang kedua apa? Mau menolong semua makhluk hidup. Yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan. Iya, kita itu jika membalas dengan kebaikan itu juga harus dengan kebaikan. Oke, selanjutnya, apa perbuatan yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi? Apa saja perbuatan yang baik yang dilakukan petani? Iya, menolong burung pipit yang kakinya terluka. Yang kedua apa? Melepaskan kembali burung pipit ke alam bebas. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit. Yang keempat, merawat bibit semangka hingga berbuah. Yang kelima, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Yang terakhir, selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Oke, Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Oke, ada soal, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang itu berisi 400 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan dikerjakan Lani dan Edo? Ya, 730 ditambah 400. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 0, 3. 7 ditambah 4, 11. Sifat pertukaran pada penjumlahan jika tetap ditukar atau berpindah itu hasilnya sama. 700 ditambah 400 menjadi 1130. 400 yang dibalik ke depan 730 sama dengan
1130. Jadi jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti adalah 1130. Oke, selanjutnya latihan soal di rumah anak-anak dikerjakan di buku tulisnya. Ada 5 soal, diperhatikan ya. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini, sampai habis anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim. Kurang lebihnya Pak Hamim mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.